datang seperti berlian, izinkan saya ucapkan salam untuk para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Betri Familasari dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Melayu Riau dengan dosen pengaku Dr. M. Rizal M. Tabusai, MSI, MH. Di video kali ini, aku akan membahas tentang Deutro Melayu. Sebelum itu, aku akan menjelaskan dahulu tentang Melayu itu sendiri. Menurut Syekh Husin Ali, orang Melayu itu dari segi lahiriah, lazimnya berkulit sawo matang, berbadan sederhana, besar, serta tegap dan selalu berlemah lembut, serta berbudi bahasa. Dari segi budaya, definisi Melayu meliputi penduduk kawasan yang lebih luas, yaitu gugusan pulau-pulau Melayu yang meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina, dan lain-lain. Secara umum, istilah Melayu merujuk kepada suku bangsa yang mendiami kawasan-kawasan di Nusantara dan menuturkan bahasa Melayu. Namun, batas-batas politik yang berbeda menjadikan bahasa Melayu mendapat nama berbeda menurut negara yang ditempatinya. Misalnya, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Melayu Brunei yang masing-masing dituturkan di Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Rata-rata di negara-negara ini, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa resmi. Deutro Melayu. Deutro Melayu disebut juga dengan Melayu Muda. Gelombang kedatangan nenek moyang mereka diperkirakan tiba antara 300 sampai 250 sebelum Masehi. Melayu Muda ini cukup besar jumlahnya. Mereka lebih suka mendiami daerah pantai yang ramai disinggahi perantau dan daerah aliran sungai-sungai besar yang menjadi lalu lintas perdagangan. Karena itu mereka lebih terbuka dari Melayu tua, sehingga mudah terjadi nikah kawin dengan puak atau suku lain, yang membuka peluang pula kepada penyerapan nilai-nilai budaya dari luar. Sebab itu, sistem sosial dan sistem nilainya punya potensi menghadapi perubahan ruang dan waktu serta selera zaman. Proses selanjutnya menjadikan ras Deutro Melayu dan ras tertua atau Proto Melayu bercampur dengan pendatang lainnya yang berasal dari berbagai penjuru. Hasil dari percampuran tersebut menghasilkan suku bangsa Melayu Riau yang dikabarkan menjadi penduduk mayoritas di tanah Melayu dan menghasilkan akulturasi budaya. Akulturasi yang dimaksud di sini menjadikan banyaknya kemunculan budaya selain budaya Melayu sebagai penduduk asli yang menempati wilayah Riau secara khusus. Umumnya, Deutro Melayu bermukim di kawasan pesisir pantai Kepulauan Nusantara dan sebagian kecil di daerah pedalaman serta memiliki peradaban yang lebih tinggi dibandingkan Proto Melayu. Namun, sebagian dari dua proto ini melakukan kawin silang, maka secara tidak langsung terjadi pembauran dinamis dan cenderung progresif. Bahkan dipercaya kedua suku ini menjadi cikal bakal adanya Melayu Riau dewasa ini. Adanya akulturasi budaya dan kawin silang antar suku menjadi kekayaan tersendiri dalam perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, eksistensi proto dalam kancah pergumulan masyarakat khususnya di wilayah Riau pesisir lambat laun akan hilang, bahkan tidak lagi sebagai cikal bakal dan penghuni pertama di wilayah Riau. Ini adalah contoh beberapa gambar suku Deutro Melayu yang ada di Riau. Bangsa Melayu muda ini berhasil melakukan asimilasi dengan para pendahulunya yaitu bangsa Melayu tua. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, diketahui bahwa bangsa Deutro Melayu masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur barat, di mana rute yang mereka tempuh dari Yunan atau Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia hingga akhirnya tiba di Indonesia dan mereka menyebar ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Rumpun Deutro Melayu secara tidak langsung menjalin hubungan dengan Proto Melayu, walaupun banyak dari Proto Melayu sudah menyingkir ke pedalaman wilayah Indonesia, mengakibatkan rumpun Deutro Melayu menguasai wilayah Indonesia dan menyebar secara merata. Di bagian kanan slide PPT ini saya tampilkan peta jalur masuknya bangsa Deutro Melayu ke wilayah Indonesia. Masyarakat Deutro Melayu membawa kebudayaan perunggu yang dikenal dengan sebutan kebudayaan Dongson.
Dongson adalah tempat asal kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Artefak perunggu yang ditemukan di Indonesia serupa dengan artefak perunggu di Dongson. Deutro Melayu sudah berhasil membuat barang-barang dari perunggu yang sampai saat ini banyak kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia. Dan masih berbentuk walaupun di beberapa bagian telah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh alam maupun tindakan dari tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Peralatan dari perunggu dan besi bangsa Deutro Melayu yaitu kapak sepatu, kapak corong, nekara, menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, dan punden runda. Saat ini untuk membedakan antara Proto Melayu dan mana yang Deutro Melayu mengalami kesulitan, dikarenakan di antara mereka berdua sudah berbaur dengan bebas. Keturunan Deutro Melayu dapat kita temukan berada di hampir wilayah Indonesia kecuali Gayo dan Alas di Sumatera dan Toraja di Sulawesi serta Papua yang termasuk Proto Melayu. Dengan sendirian Proto Melayu dan Deutro Melayu berbaur dengan bebas yang menjadikan kesulitan membedakan kedua kelompok rasial itu di antara orang Indonesia. Proto Melayu dianggap mencakup Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara dan Toraja di Sulawesi. Ini adalah beberapa contoh gambar peralatan dari perunggu dan besi yang dibuat oleh bangsa Deutro Melayu. Suku Deutro Melayu. Penduduk Indonesia yang termasuk ras Deutro Melayu terdiri dari suku bangsa Aceh, Minangkabau, Bugis, Makassar, Sasak, Bali, Melayu, dan Jawa. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Padang tahun 2010, suku bangsa yang termasuk subras Deutro Melayu yang terdata di Kota Padang antara lain Minangkabau, Jawa, Melayu, Aceh, Betawi, dan Sunda. Suku Minangkabau merupakan suku bangsa dengan jumlah penduduk terbanyak dari semua suku bangsa tersebut. Ini adalah beberapa contoh gambar suku bangsa Deutro Melayu. Ada suku Aceh, suku Minangkabau, suku Bugis, suku Makassar, suku Sasak, suku Bali, suku Melayu, dan suku Jawa. Pada periode Deutro Melayu, kerajaan-kerajaan Melayu mulai berkembang dan memperluas pengaruh mereka melalui perdagangan dan ekspansi politik. Pada periode ini, agama Islam juga mulai menyebar luas di kawasan ini. Banyak kerajaan yang berdiri pada masa ini menjadi kerajaan Islam dan menjalankan kebijakan berdasarkan ajaran Islam. Sastra Melayu juga mulai berkembang pesat pada periode ini. Terjemahan dari bahasa Arab dan India membawa banyak ilmu dan teks baru ke kawasan ini, mempengaruhi perkembangan sastra dan memperkaya budaya Melayu. Periode Deutro Melayu membawa banyak perubahan besar dan pengaruh yang berlangsung hingga hari ini. Konsep-konsep seperti sastra, politik, dan agama yang dikembangkan pada periode ini membawa banyak warisan penting bagi budaya dan sejarah. Ciri-ciri ras Deutro Melayu. Adapun ciri-ciri dari bangsa Deutro Melayu yang sampai ke Indonesia adalah rambut lurus berwarna hitam, bola mata berwarna coklat, mata sipit, kulit putih cenderung kuning dan sawo matang, tulang rahang lebih kecil dari Proto Melayu, dan tubuh yang cenderung kecil. Supaya lebih jelasnya, ciri-ciri ras Deutro Melayu bisa dilihat di tabel berikut. Ini adalah foto dokumentasi saya saat berada di Perpustakaan Suman HS yang berada di Kota Pekanbaru. Dan ini adalah referensi buku dan jurnal yang saya ambil. Sekian ringkasan materi tentang Deutro Melayu dari saya. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.